kantor paten. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, proses pemeriksaan substantif ini punya batas waktu yang lebih sempit dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Jadi kalau Undang-Undang 14 tahun 2000 itu 36 bulan ya waktu pemeriksaan substantif sampai keluarnya putusan akhir, maka di undang-undang yang terbaru 13/2016 itu waktunya lebih sempit lagi, yaitu 30 bulan. Jadi dari 30 bulan itu sudah harus dikeluarkan putusan akhir. Menuliskan pemeriksa paten, kemudian pemohon paten, baik seharusnya kedua pihak ini saling terbuka atau tidak ada hambatan lah ya dari komunikasi keduanya. Nah, kalau dilihat secara resmi, komunikasi ini kita melihatnya dalam bentuk tertulis melalui surat dari sisi kami selaku konsultan ataupun dari inventor, itu kita memberikan tanggapan atas HPS. Ya, memberikan tanggapan atas HPS tersebut. Nah, tujuannya sebetulnya sama ya. Jadi saya sudah melihat beberapa kali pemeriksa paten, kemudian beberapa kali konsultan. Sebetulnya tujuan kita sama, supaya hasil pemeriksaan yang dilakukan ya, supaya hasil pemeriksaan itu berkualitas dan apa yang sudah diberikan dapat diterapkan di Indonesia. Ya, karena memang kalau kita lihat ada beberapa sambil dicek namanya. Ya, kembali sini. Nah, ini selesainya proses pemeriksaan substantif ya, itu keputusan akhir. Putusan akhir ini bisa di dalam bentuk diberi atau kita mengenai surat pemberian paten, kemudian ditolak atau surat penolakan, maupun dianggap ditarik kembali. Nah, ini pun sebetulnya harus punya persepsi yang sama ya. Kenapa saya bilang punya persepsi yang sama? Karena kadang-kadang alasan penolakan ataupun alasan dianggap ditarik kembali itu suka berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena ada yang alasannya administrasi dan ada yang alasannya substansi. Tapi terkadang hasilnya kadang ditolak ataupun dianggap ditarik kembali. Gitu. Jadi harus diselesaikan bersama. Dan hambatan ini yang sudah pernah disampaikan terkait hambatan administrasi maupun hambatan substansi. Dan ini bisa dari kedua pihak tadi, baik itu dari stakeholdernya, dari pemeriksaannya, ataupun dari kekayaan intelektual dalam memahami isi HPS. Nah, ini hanya contoh saja ya, jadi mungkin dari beberapa case yang kami terima gitu ya, ini beberapa hambatan yang sempat kami inventarisasi. Kami ya dalam 3 hari inilah. Contohnya, contoh yang pertama hambatan administrasi yang dialami, misalnya 2 surat HPS yang sama dengan tanggal yang berbeda. Saya tidak tahu nih konsultan KAI yang lain apakah mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi kami beberapa kali menemukan ini. Nah, untuk HPS 1 atau HPS tahap awal ataupun HPS tahap lanjut, ketika ada perbedaan tanggal, kami masih bisa berkomunikasi lah
lebih mudah ya. Ini tanggal mana yang digunakan. Tetapi yang sulit itu adalah kalau misalnya tanggal yang berbeda ini di surat pemberitahuan dapat diberi paten, yang itu berarti tanggal granted atau tanggal pemberian. Nah, kalau ada perbedaan tanggal pemberian ini yang agak sulit, gitu, karena ada beberapa pihak yang harus dikonfirmasi mengenai mana data yang benar, karena kan terkait nanti biaya pembayaran kan, biaya tahunan ya, pembayaran biaya tahunan seperti itu. Ini ada kami satu case yang ini beda bulan. Yang 1 Agustus, ini cuma beda bulan ya, 16 Agustus 2019 dan 16 September 2019. Ini kami klarifikasi ke beberapa bagian di DJKI termasuk bagian sertifikat. Itu baru mendapatkan balasan di awal tahun ini, hampir 3,5 tahun gitu. Jadi efeknya luar biasa lama, meskipun sebetulnya untuk biaya tahunannya sudah dibayarkan kan, karena ini hanya batas sebetulnya. Cuman pengaruhnya cukup besar sampai ke sertifikat gitu. Kemudian yang B, ketidakseragaman batas waktu untuk menanggapi HPS tahap lanjut. Nah ini kalau untuk HPS tahap 1 seragam sih semua ya, 3 bulan. Tapi untuk HPS tahap 2, HPS tahap 3 dan seterusnya, saya tidak tahu sekarang masih boleh HPS tahap 3, 4, dan 5 atau tidak. Tapi batas waktunya itu berbeda-beda gitu. Ada yang 3 bulan dan ada yang 2 bulan. Ya meskipun sekarang relatif sama sih, relatif 2 bulan kalau saya sudah lihat di HPS tahap lanjut yang terbaru. Cuman ini sempat menjadi pertanyaan. Ya, cuman kita ke HPS. Ini sering sekali kejadian dan saya yakin ini bukan hanya dari kami, konsultan KI kami, tapi juga teman-teman konsultan yang lain. Jadi ini terkait teknis sebetulnya ya, entah migrasi data atau bagian IT dari DJKI-nya. Jadi suka tidak menerima HPS atau kami sudah memfiling tapi tidak masuk gitu. Jadi ini yang masih suka terjadi, dan ini yang sebetulnya saya ingin baik konsultan maupun pemeriksa sama-sama mengetahui. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau efeknya kalau kami selaku konsultan tidak menerima HPS, otomatis kan kami tidak bisa memberikan tanggapan dalam batas yang ditentukan. Sementara kalau pemeriksa tidak menerima surat tanggapan juga ya sama gitu dianggapnya, nanti tidak menanggapi dan keluarlah DBK gitu. Walaupun sebetulnya sekarang ada PK ya, pemeriksaan kembali, cuman kan itu agak ekstra, agak makan waktu ya, dan itu ya cukup panjang memakan waktu. Nah, kemudian yang kedua terkait hambatan substansi, ini bisa jadi ya kami ya yang kurang memahami, kami selaku konsultan belum atau tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemeriksa dalam surat HPS, ataupun memang ada ketidaktepatan di dalam surat hasil pemeriksaan substantif tersebut. Ini salah satu contohnya, misalnya penulisan. Yang sulit adalah kalau ada beberapa permohonan yang menggunakan prioritas yang sama, gitu. Yang mirip klaim-klaimnya yang bisa jadi saling tertukar. Karena itu yang harus di double check baik dari kami selaku konsultan maupun dari sisi pemeriksa.
Kemudian yang B, ketidakseragaman dalam HPS, misalnya terkait ketentuan mengenai istilah lebih disukai lagi dan fitur yang menyertainya. Dan setelah dua kata ini, setelah dibuat seperti ini, itu tidak dianggap sebagai fitur, hanya dianggap sebagai fitur yang tidak membatasi kalau tidak salah. Jadi cuman pemerintah itu berbeda. Ada yang nggak apa-apa ditulis, ada juga yang jangan, harus dihapus. Gitu. Itu yang kadang berbeda. Sehingga ketika kami melakukan review plan, misalnya kami melakukan review plan, ini yang membuat kami kesulitan ketika klien misalnya meminta kami untuk mereview klaim paten padanan, ini dihapus atau tidak ya. Jadi kami kadang-kadang melihat lagi, ini pemeriksanya siapa. Kalau pemeriksanya biasanya membolehkan, berarti akan kami teruskan gitu, tidak akan kami hapus. Ya, ini terkait istilah. Lanjut ya. Nah, kemudian hambatan substansi lainnya, pemerintah mengajukan pemeriksaan paten di yurisdiksi lain dengan menyebutkan dokumen pembanding yang sama, namun penilaian patentabilitas berbeda. Jadi dalam hal ini apa yang ada di HPS, penilaian dokumen pembandingnya sama dengan yurisdiksi lain, tapi penilaiannya berbeda. Jadi kalau di luar sudah baru dan inventif, maka di Indonesia itu baru tapi tidak inventif, tapi dokumen pembandingnya sama. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kami harus bertanya lebih lanjut dalam surat tanggapan. Kemudian di contoh yang D, hampir mirip, permohonan paten sudah dinilai baru dan inventif, namun 15% menurut perintah pendahuluan itu sudah baru dan inventif. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ini juga membuat kami harus bertanya di surat tanggapan HPS. Kemudian yang E, pemeriksaan yang memeriksa sebagian dari klaim yang didaftarkan tanpa menyebutkan alasan mengapa sebagian klaim lainnya tidak diperiksa. Nah, ini juga kami pernah seperti ini. Jadi klaimnya ada 52 kalau tidak salah. Ya, tapi yang diperiksa hanya tidak sampai 52, dan itu pun isinya tuh kayak seperti terpotong sih sebetulnya, saya melihatnya ya, seperti terpotong. Jadi ini kayaknya tidak tersampaikan semua, atau ada yang salah ya di bagian yanisnya untuk memasukkan di saki gitu ya. Ini juga kami pernah dan baru kami tanggapi. Jadi kami tanggapi karena pemerintah tidak dapat dihubungi gitu ya. Jadi kami sebutkan saja di surat tanggapan bahwa yang ada di HP hanya sekian dan sekian dan sekian. Mohon klaim-klaim lainnya juga diberi penilaian patentabilitasnya. Kemudian pada permohonan yang dinilai tidak mengandung kesatuan invensi, pemeriksa hanya menyebutkan grup-grup invensi tanpa memberikan hasil pemeriksaan patentabilitas terhadap grup yang manapun. Ini juga kurang lebihnya sama ya. Jadi sepertinya isi HPS-nya tuh belum selesai, dan ini juga sudah kita tanggapi ya. Karena kebetulan klien memang sudah punya pilihan atas satu grup invensi tertentu, jadi ini yang kami sampaikan ke
katakanlah. Yang itu Kemudian pemeriksa menyatakan invensi terantisipasi kebaruan dan atau langkah inventifnya oleh beberapa dokumen pembanding. Namun terdapat di dalamnya dokumen pembanding kategori A yang disebutkan yang seharusnya tidak mengantisipasi kebaruan dan atau langkah inventifnya. Ya, ini juga kami ada kayak seperti ini, di mana sebetulnya dokumen pembanding dengan kategori A itu merupakan dokumen yang secara umum dalam bidang yang sama gitu ya, tapi seharusnya sih tidak mengantisipasi kebaruan atau langkah inventifnya. Nah, ini yang akhirnya kami sampaikan di surat tanggapan bahwa dalam dokumen pendahuluan ini dianggap sebagai dokumen A. Nah, kemudian lanjut yang H, pemeriksa paten bidang teknik ataupun mekanik memeriksa permohonan paten bidang farmasi ataupun sebaliknya, sehingga muncul keberatan mengenai ketidakjelasan istilah yang sudah lazim di bidangnya. Terutama ini ya Bapak Ibu, ketika memeriksa teknik atau mekanik, memeriksa biotek itu kami masih sampai hari ini masih ada HP terbaru itu masih ada pemeriksa teknik tapi tesnya bioteknologi gitu ya, modulator mungkin karena kata-katanya modulator, jadi sehingga ada beberapa istilah tuh yang ditanyakan oleh pemeriksa di surat tanggapan di surat HPS. Sementara menurut kami yang memang di bidang biotek dan farmasi itu sepertinya lazim, jadi khawatirnya ini kenapa ditanyakan ya gitu, istilah ini. Nah, terakhir hambatan substansi yang kami temukan baru-baru ini, penolakan permohonan dengan alasan administratif sekaligus substantif, atau bahkan hanya administrasi saja itu ada. Nah, mungkin ini yang perlu dibikin SOP atau apa ya, bukan SOP ya, saya kurang tahu ya. Jadi kalau di undang-undang alasan penolakan itu apakah betul-betul semua pasal 54? Kalau pasal 54 di Undang-Undang 13/2016 lebih hambatan substansi ya yang kami berusaha inventarisasi sejauh ini. Dan kemudian ini slide terakhir terkait harapan itu sebetulnya ya. Pemohon paten maupun stakeholder dalam hal ini baik itu pemeriksa paten sama-sama berperan aktif mengkomunikasikan hambatan yang dialami agar permohonan paten tidak backlog atau sudah habis masa pemeriksaan substantif tetapi belum mendapat putusan akhir. Karena kadang-kadang kami mendapat info juga dari pemeriksa, misalnya untuk permohonan case lama gitu ya, Mbak, ini kami dokumennya tidak ada di data di DCKI gitu. Oh, kalau begitu ya tidak mengapa, kami bisa sediakan lagi dokumennya. Dan kami tidak tahu kalau ternyata data di sana juga tidak ada misalnya. Kemudian yang kedua harapannya pihak stakeholder membuka jalur komunikasi jika ada hambatan administrasi maupun substantif. Karena kalau hanya menggunakan misalnya call center 152, kecepatannya itu bervariasi dari yang bisa cepat dalam arti 1 hari. Jadi ketika memastikan misalnya filing ini masuk atau tidak, ya itu bisa 1 hari, atau bisa lama ya, Bapak Ibu. Gitu. Kami pernah kesulitan karena kami menerima HPS yang tidak ada isinya. Jadi tidak ada tanggal surat dan tidak ada keberatan di dalamnya. Itu kalau menelpon call center itu cukup lama ya, bisa 2 atau 3 kali menelpon, dan jarak menelpon itu 2 atau 3 hari. Jadi sementara kan surat HPS itu sudah harus kami segera infokan ke klien.
atau untuk ditanggapi. Nah ini maksud saya, dan mungkin keinginan konsultan KI yang lain ya. Jadi kalau bisa ada jalur komunikasi bagaimana untuk mengatasi hambatan baik yang administrasi maupun substansi. Kalau administrasi saya pikir adalah bagian Yanis yang bisa kami hubungi, gitu ya, bagian pelayanan teknis dari DJK yang bisa kami hubungi. Atau kalau hambatan substansi adalah kami berharap pemerintah juga terbuka atau bisa berkomunikasi dengan kami terkait isi substansi dari HPS tadi. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja dari saya terkait pentingnya komunikasi ya. Ya, pentingnya komunikasi karena saya yakin kita semua di sini berkeinginan yang sama bahwa permohonan paten supaya permohonan diperiksa secara berkualitas ya, dan putusan akhir sudah diberikan sebelum masa pemeriksaan substantif itu berakhir, yaitu 30 bulan. Sehingga saya yakin dari pihak konsultan maupun dari pemeriksa sama-sama ini segera memberi putusan akhir bagi suatu permohonan paten. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Meli atas paparannya. Baik, kepada Bapak Ibu pemeriksa ataupun peserta, adakah yang ingin ditanyakan seputar paparan dari narasumber kita tadi? Kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan dulu ya. Ada yang mau bertanya? Bersedia menyampaikan mungkin unek-uneknya kepada kita semua, karena saya yakin permasalahan ini memang dialami hampir seluruh konsultan. Ini udah ada yang ngaku-ngaku juga ya, jadi pasti betul gitu ya. Baik, kami tujuan kami melakukan kegiatan ini salah satunya adalah juga memberikan ruang komunikasi bagi konsultan maupun dengan patent examiner terkait dengan permasalahan yang sering terjadi. Kami harapkan dengan hal seperti ini kita punya kesepahaman bersama ya, dan akan lebih lengkap lagi mungkin nanti akan dituangkan dalam suatu SOP. Ini akan menjadi masukan yang berharga bagi kami, dan kami akan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Pak Direktur Paten supaya keadaan ini tidak menjadi suatu permasalahan yang berlarut-larut. Terima kasih sekali lagi, karena kita juga terbatas dengan waktu ya, kita cuma punya waktu sebetulnya 2 hari ya. Mungkin lebih baik untuk konsultasi teknisnya segera kita mulai ya. Mungkin itu sangat berharga waktu dari Bapak Ibu dengan pemeriksa paten. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Koordinator. Acara selanjutnya untuk Bapak Ibu, jamuan coffee break-nya sudah ada di luar, bisa menikmati jamuan coffee break-nya sambil mejanya ini mau ditata ulang untuk konsultasi teknis agar lebih nyaman. Ayo Bang Budi. Ada.
Itu Korea, Korea kan? Iya. Aduh, Pak Haji lagi syuting. Iya. Saya mau minta royalti nanti. Saya udah berapa kali ya? Ibu dari konsultan mana ibu ya? Dari Alfa, Pak. Hah? Dari Alfa. 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 Iya. Oh iya iya. Sudah Dia betul nanya kali dari dengan Bu mana? Fauzi ya? Iya, saya periksa paten. Ini tempatnya. Sudah selesai Bu, Baru mulai, Pak. baru mulai. Kemarin di apa yang ngirim Eka ya? Saya nggak ngerti. Dengan siapa namanya Bu dari apa? Ariana, Pak. Bu Ariana ya? Iya. Bidang kimia, Farmasi. farmasi. Di Bangkok, tahu deh. Kalau ibu dengan siapa nih ibunya? Dengan siapa? Dengan Happy. Hah? Happy. Devi. Happy, Pak. Happy, happy, bahagia, Happy. bahagia. Bu happy. Wala bahagia terus. Dari konsultan mana? Dari Oktroy. Hah? Oktroy. Oktroy. Oke, dengan Bu ini ya, Bu siapa namanya? Bu Nani ya? Soalnya dia tuh mulutnya, jadi saya buka dong, buka. Biar kelihatan cakepnya. Tambah cantik saya. Oke, semoga sukses ya. Maaf ibu, dengan ibu siapa ibu? Saya Maulita, Pak. Maulita. Ya, Jauh dari konsultan? Miranda S. Miranda. Patrick Miranda. Lagi konsultasi dengan ibu Sita ya? Iya. Ini benar-benar sukses ya. Hah? Saya besok. Ibu dengan ibu siapa? Ini Mbak Rena dari Hah? Badar. Dari yang Badar ya? Iya. Oh, wah patut kena Badar. Lagi bidang apa nih? Biologi, Pak. Biologi. Namanya siapa ibu? Yang ditanya Siapa namanya ibu dari siapa? Dari yang Badar? Rena, Pak. Rena. Iya. Bu Rena. Oh iya ya, nggak pernah ketemu saya ya? Surat Pernah sekali, Pak, di Bandung. di Bandung ya? Iya. Oh ya lupa saya. Oh pernah ya? Oke oke. Ya deh, semoga sukses ya. Sebelah sini aja. Oh ya, jadi ini pakai tanggal ini ya Pak ya? Udah surat ini yang ada apa? Akses sekolah. Assalamualaikum. Ibu, nama ibu siapa? Rosi, Pak. Dari? Paten. Maksudnya dari konsultan? Enggak, dari UI. Oh di JKI, bukan di konsultan. Kalau di mukanya ditutup sih. Dengan ibu siapa? Meli, Pak. Ibu Mili dari Dari Bor, Birokrai. Bor ya? Oh lagi dengan ini ya, konsultasi lagi ya? sama Bu Rosi. Oh, bukan dengan Pak Agung. Pak Agung dengan siapa ininya? Saya belum datang Pak. Belum datang. Ya, nunggu Pak. Ini tuh lagi nunggu ya? Oh iya deh, semoga sukses ya. Contohnya aspek Toyota Indonesia itu nggak bakal berubah pemegang lisensinya di Indonesia. Nah manusia ini basicnya harus mengimpor dia gitu, jadi boleh ngambil barang kalau dijualin monopoli khusus untuk kayak lain. Nah ibu gimana ibu besok? Tete minta testimoninya ya bu. Ibu lagi sibuk, Ibu Meli aja. Bu Meli, Bu Meli. Ibu Meli dari mana? Dari ini apa? Tadi sudah, Pak, dari Bor. Bor ya. Gimana testimoninya bu? Kegiatan ini? Alhamdulillah sangat terfasilitasi dengan adanya kegiatan ini. Iya. Membantu nggak kira-kira? Membantu. Bantu ya. Iyalah. Tapi kalau saya Kira-kira acara seperti ini perlu diulang lagi nggak? perlu sekali. Perlu ya. Betul. Oke. Biar Bu Meli, banyak. makasih ya. Iya. Nah ibu besok sini lagi nggak? Udah selesai, Pak. Saya. Udah selesai? Udah. Besok nggak kesini lagi? Nggak. Ya gimana sih? Acara ini gimana menurut ibu? Dari ibu apa? Konsultan mana? Apa, Pak?
Apa ya? Iya. Tempat temannya tadi itu ya? Iya. Gimana acara ini gimana? Ya, acaranya membantu Pak. Bantu banget ya? Tadi dibantu sama, tadi ada satu case sama Ibu Fauzia. Bu Fauzia. Di breakdown plan-plannya, jadi kelihatan jelas gitu apa yang menjadi hambatannya. Oh begitu. Iya. Udah selesai. Menurut Ibu acara ini perlu diulang lagi nggak? Perlu sih Pak Perlu ya? kayaknya. Nah, kalau ada ini ya. Ada yang backlog lagi, Oh, iya, gitu. jadi kalau ketemu langsung sama Jadi pemerintah. membantu banget ya. Oke, terima kasih. Ke Bapak? Sama. Idem. Iya. Dari kantor ini. Oke, semoga sukses ya. Ini lagi nggak? Enggak Pak. Enggak. Nah gimana testimoninya dong minta Oh, acara ini? bagus sih Pak. Bagus Ini ya? lebih cepat mendapatkan solusi Begitu. masalah Masalah HPS-nya. Hambatan-hambatannya ya? Hambatan dengan eksaminer lebih cepat dapat solusinya lah. begitu. Jadi harapannya untuk kedepannya bagaimana? Perlu diulang nggak? Depannya pihak DJKI sih kalau bisa menyediakan mediasi, jadi antara konsultan dengan eksaminer untuk mempercepat pemeriksaan aja gitu. Jadi ada mediasi. Ada mediasi. Disediakan Rutin ya? DJKI rutin, Rutin ya, misalnya bukan sebulan, bukan kayak gini aja Oh, gitu. begitu. Jadi ada Oh, iya, rutinitasnya. iya, iya. Jadi ada mediasi antara eksaminer dengan konsultan. Ada case-case tertentu yang bisa dibuat solusi di sana. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau Ibu yang ini sama Idem. Sana Besok masuk ke sini. lagi. Ibu siapa? Lupa lah saya itu. Nadia ya. Bu Nadia dari Amer juga. Sama. Sama ya. Si gimana pendapatnya? Ini menurut saya acaranya sangat bermanfaat Ya. dan solusinya seperti yang Ibu Novi bilang tadi itu memang cepat banget solusinya karena bisa langsung berkomunikasi sama examiner Examiner. sendiri, dan memang kadang kalau lewat aplikasi lewat itu kan memang ada yang udah kita masukin tapi ya terbatas, jadi kita udah masukin tapi examinernya nggak aware, jadi gitu. kalau misalnya lewat acara ini jadi langsung kita kasih tahu solusinya bagaimana dan clear gitu, lebih Iya. cepat gitu. Jadi memang baiknya diadakan lebih Oh, cepat. kedepannya juga lebih dinilai Harapannya ya. lebih sering diadakan yang kayak gini. Oke, terima kasih. Iya. Sudah selesai belum tadi ininya? Udah ada clear Pak. Udah clear? Saya satu lagi. Ada satu lagi. Besok atau hari ini? Hari ini dengan Bu Tita. Bu Tita. Kan sampai jam 5 jadwal. Iya, baru jam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gimana tadi? Kan pemirsa kan? Iya. Gimana pemirsa? Kalau pemirsa juga perlu nggak acara kayak gini? Ya, Pak. Bagus sih Pak. Hah? Layanan mediasi jadi Hah? lebih cepat. Lebih Jadi cepat. kan konsultannya juga bisa ngerti. Ngerti ya. Kalau baca surat Kadang-kadang. kan kadang beda persepsi, terus kadang nggak paham juga. Oh, begitu. Jadi enak Bagus ikut sih ya. acara kayak gini, bagus ya. Oke lah, disuka nanti. Hah? Ayo dong Uni. Uni makan mulu nih, pas lemparannya gede. Ayo, Ibu, Bu Dian, gimana Ibu? Neng, Neng. Ini siapa kliennya sekarang Bu? Ambada. Allah, dengan Ibu siapa Bu? Tadi udah Pak. Enggak, ini kan lagi di Bapak emang gitu kok, agak bening-bening itu dia tuh matanya tuh ke situ balik lagi gitu. Iya. Renhar. Lagi itu karena bening. Rena. Oh, jadi gimana testimoni Rena? Bapak udah kerja belum? Udah sudah selesai. Hari ini Bapak ada juga Pak. Iya. Gimana Ibu Rena? Apanya Pak? Hari apa testimoninya gimana? Oh, testimoninya. Seru sih Pak. Seru. Terus jadi buat seru-seruan nih acara kayak gini. Biar cepat digrantin. Oh, biar cepat selesai ya. Iya. Oke deh. Ini udah selesai belum sama Bu Dian? Apa Pak? Udah selesai belum? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Ini yang kerja Bu Dian bukannya Bu Dian ya? Sedikit lagi, habis Bapak pergi udah selesai. Oh gitu, ya, syukur deh. Ya mudah-mudahan sukses ya. Bu Rena ya. Soalnya kecuali ya ini Dari konsultan mana tadi? Dari konsultan Bu Nur Hasana Nur Hasana. dan Bu Diska. Konsultan dari Bidang mana? Bidang sains. Sains. Gimana testimoni acara ini gimana? Ini silakan Ibu. Oke, jadi ada kesempatan untuk langsung komunikasi sama pemeriksa. Jadi lebih enak gitu face to face, apa maksud pemeriksa, maksud dari pemohon apa. Jadi kedepannya acara ini gimana? Lebih Perlu diulang? sering-seringkan lagi ya. Sering-sering lagi. Iya. Oke. Terima kasih. Oke.
Jadi salam buat teman-teman di kantor. Iya, salam juga buat teman-teman di DKI. Iya. Ayo Ari. Berikutnya. Oke, Pak. Oke ya? Ya, kalau Acara kayak online gini. lebih agak bingungin, mendingan gini, Kayak ketemu gini ya? langsung ya. Jadi acara kayak gini enak gitu. Iya, jadi cepet solusinya. Dengan ibu siapa? Popi. Bu Popi ya dari Iya, ini. dari Miranda. Ya. Acara kayak gini kedepannya gimana? Mau diulang lagi? Boleh Pak, biar Boleh ya? backlognya berkurang ya. Oke. Jadi ibu sukses Bu ya. Ini hari ini pulang udah. Udah Oke. selesai. Salam buat teman-teman di kantor ya Bu. Ya, thank you Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah Ibu, maaf ini minta testimoni dari konsultan mana Ibu? Dari konsultan Ambadar. Buka meninya dong. Buka apa Mas? Ambadar. Bapaknya Ya. Ambadar. Gimana kesannya? Bermanfaat banget untuk Iya. konsultan. Jadi bisa konsultasi langsung dengan pemeriksanya. Iya. Kalau misalkan ada dokumen-dokumen paten yang lama Iya. juga. Jadi mudah-mudahan dapat solusi gitu Pak. Oh gitu. Kedepannya bagaimana? Mau diterusin lagi atau? Kedepannya kalau dari tahun kemarin kan udah setahun Iya. sekali ya Pak. Dan tahun 2023 juga udah. Mudah-mudahan sih kedepannya setiap tahun misalkan ada 2 kali acara gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi sangat bagus banget ya Iya, acara benar, ini. Pak. Oke, terima kasih. Udah Iya, selesai Pak. belum ininya apa? Masih proses Pak. Masih proses. Iya. Ya mudah-mudahan ke selesai ya. Iya Pak. Oh, Mbak juga. Gimana? Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Mbak siapa? Saya Sarah. Mbak Sarah. Iya. Oh, iya gimana Mbak Sarah? Yang satu. Malu-malu. Soalnya saya baru pertama kali. Baru pertama kali ikut kayak gini. Iya, baru pertama kali. Iya. Jadi kesannya gimana? Apa bagus? Atau ada yang perlu di? Kebetulan sama Ibu
Orpa. Ibu Orpa. Ya, Dengan Ibu Sarah ya? Iya, Hah? saya Sarah Pak. Nah, Ibu Orpanya baik. Bidang elektro. Bidang elektro Pak. Iya. Iya, tadi alhamdulillah lancar diskusinya Lancar, sama ya? Bu Orpa ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sebelahnya dengan Ibu siapa? Bu Hani. Hanifah sama dari Ambadar. Iya, dari Ambadar. Gimana udah selesai? Udah tadi sama Bu Bu Lydia. dia Sama Pak, saya juga baru pertama kali. pertama kali di sini. Bidang elektro juga. Sama saya kimia. Kimia ya. Oke, ya. Dengan Ibu Lydia tadi ya. Kimia. Kedepannya gimana acaranya? Udah bagus Pak. Aduh bagus. Perlu dilanjutkan lagi atau tidak? Ya, Oke, jadi bermanfaat ya, untuk sangat bermanfaat. bagi Pak konsultan ya. Oke. Oke, silakan di santap. Ya, terima kasih banyak Pak. Kalau Ibu Dian gimana sebagai pemeriksa? Bu Dian, halo. Gimana kesehatannya? Maaf diganggu. Iya, nggak apa-apa Pak. Sering-sering aja jadinya kerjanya di hotel ya. Gitu ya. Nama dengan Pak siapa? Yusuf. Pak Yusuf, wah alhamdulillah cakep banget kan, ganteng. Sudah dengan namanya. Gimana Pak Yusuf? Acara ini? Acaranya bagus sih Pak. Bagus ya? Bermanfaat. Bermanfaat ya. Dari bidang apa Pak Yusuf? Mekanik. Mekanik dengan Mekanik elektro. mekanik elektro. Udah selesai. Lagi proses Pak. Proses ya. Insya Allah. Bidang apa ininya apa yang mau diproses? Elektro. Hah? Elektro. Maksudnya apa nama temanya apa? Oh, temanya. Banyak ya? Oh banyak ya? Jadi beda. Diborong semua. Jadi ini juga baru pertama kali juga? Iya, baru pertama kali. Jadi ke depannya gimana? Bagus apa mau dilakukan lagi? Jadi sering ada lah. Sering ada ya? Selesai gitu. Oh gitu, betul-betul ada. Oke, silakan dilanjut. Ntar juga. Iya Pak. Dari Ambadar juga. Banyak Ambadar 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Gimana banyak sama Ambadar. Gimana? Baru pertama kali juga? Enggak Pak. Maaf dengan siapa? Fauzi Pak. Pak Uji. Pak Fauzi. Pak. Fauzi. Kalau saya sih mediasi udah pernah dikasih Sering ya? kali. Cuman kalau yang di hotel baru ini Pak. Iya. Bagus sih Pak. Bisa Ya. langsung memeriksa. Ya. Ada solusi langsung. Betul, langsung. Sudah selesai belum? Udah, saya udah sama Pak Agung tadi sama Bu Orpa juga. Oke, silakan. Ya Pak. Terima kasih. Kita ininya, testimoninya gimana Pak Purba? Untuk kegiatan ini ya Pak? Iya, ya Wah, Pak. luar Dengan biasa. kegiatan ini Pak Purba ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, karena langsung ketemu dengan pemeriksa, Pemeriksa. langsung beres gitu Pak. Alhamdulillah. Apa yang menjadi kendala langsung beres. Masih beres. Jadi Mantap. apa namanya, ketidakjelasan segala macam yang dipahami bisa nyambung gitu ya. Clear langsung. Clear Pak. ya. Ini sudah selesai belum? Sudah Pak. Alhamdulillah. Tinggal nunggu teman-teman yang lain, ada beberapa nanti mau ketemu pemeriksa lain. Gitu. Nanti siang apa masih nerusin apa nggak? Selesai? Lihat kondisi Pak. Lihat kondisi. Oke, terima kasih Pak Ura ya. Mari Pak, mari Pak. Mudah-mudahan sukses selalu. Ibu siapa? Tami Pak. Ibu Tami. Iya. Coba dilihat. Biar dilihat. Ibu Tami dari konsultan mana Ibu? Saya dari Biro Oktroy Pak. Biro Oktroy Roseno. Sudah lama di Biro Oktroy. Masih bertahan sudah tahun ke-7 Pak. Sudah, alhamdulillah. Ikutan kegiatan ini udah sering? Belum, baru Belum, pertama. pertama kali juga ya? Iya. Oh, kesan-kesannya gimana pertama kali? Kesan-kesannya wah ini ya Pak mikir Iya. ya Pak. Banyak mikir kalau saya. Ya. Start, gimana kesan-kesannya? Banyak mikir Pak kes-kes. Banyak mikir kes ya? Jadi otak jalan ya? Sebelumnya nggak pernah Pak. Pernah jalan? Sebelumnya nggak jalan. Iya, jadi lebih ini ya, meningkatkan ilmu ya. Ilmu ya. Terus kedepannya bagaimana Kedepannya acara ini? cashback sih enak ya Pak, maksudnya langsung kita kan mau diperiksa, Ya. Kita bisa langsung diskusi Diskusi mana ya. yang terbaik ini. Yang selama nyurat menyurat sekarang bisa ngeliat orangnya. Oh ya, mantap. Ketemu Pak Gawang. Ketemu Pak Gawang. Beda bidang loh Pak. Oh iya, Pak Gawang dicariin Pak Wasit. Oh iya. Dapat kartu kuning nggak Pak? Oke deh, udah disilakan dilanjut, udah disantap itu itunya. Udah, ya. Nah, di gimana di Bor apa namanya betah lama di situ? Sudah ya. Saya akan tetap gitu. Kayak promosi aja. Yakin. Gitu pengalamannya bagaimana sebagai konsultan di sana? Pengalaman sebagai konsul banyak belajar ya Pak. Ya belajar ya, dari nol ya. Ya sama semua dari nol. Kami juga belajarnya dari pemirsa. Dari nol saja. Dari HPS, jadi kita tahu. Bidang apa di sana bidangnya? Bidang apa? Saya bidang teknik Pak. Tekniknya apa? Mekanik. Mesin ya. Oh dulu alumni mesin. Kaget sama ibu. Ini kepala. Hah? Kepala di Pak kalau lokomotif.
Saya mesinnya tahu nggak Pak? Apa tuh? Mesin jahit Pak. Oh, Mbak Tamia ya. Ketua kelompok kali ya. Oh, nggak pernah. Oh, Mbak Tamia nggak pernah komunikasi dengan saya ya. Nggak pernah komunikasi dengan saya, nggak pernah ya. Tapi Ya, waktu ada itu untuk permohonan paten lokal. lokal ya. Waktu itu saya ingat sih beberapa kali iya. apa Pak Fernanda minta Iya. minta mediasi kan, Mediasi. karena kan dalam negeri kan Dalam pasti negeri, sulit ya Pak iya ya. betul. Nah kita dekat. Oh, yang itu yang ini apa? Indonesia Power, Pak. Ah? Indonesia Iya, Indonesia Power. Iya. Itu kemana kok jadi? Akhirnya ada yang menerima. Iya. Saya tunggu-tunggu. Jadi Bapak gimana sih? enggak. Dari ininya, Dari pemohonnya nggak pemohonnya ya enggak ya ya. nggak menerusin. Nggak mau nerusin. Iya ya. Padahal saya lihat ini bagus banget. Ini ya bagus ya Pak, apa namanya istilahnya ya kakak. Kita kan kalau dalam negeri kan dibantu mau supaya ini ya, asal ada apa kelanjutan dari pemohon dengan apa mau ini berniat baik untuk apa untuk diberi kan lanjut tetap bagus itu sebenarnya bagus itu. Saya tunggu enggak ada. Tapi emang kelemahannya kalau dalam negeri itu Pak, ini poin-poin ketidakjelasan kan kami rasa ya, Iya. sebagai konsultan mewakili pemeriksa Iya, dalam negeri ini itu pasti susah untuk memahami kalau dalam negeri. Iya. Benar-benar. Begitu ya. Bahkan mereka nggak tahu ini fitur yang bisa diajukan travel kini mana. Apa saya bikin video untuk ini kali tutorial bikin drafting kali ya? Boleh Pak. Oh, bagus juga ya. Tutorial apa, Pak? Drafting paten yang mudah gitu ya. Oh iya benar-benar juga kalau gitu. Apalagi kalau farmasi. Farmasi ya? Perlu data-data konkret kan, data penduduk. Kalau Ya deh. selama ini sih kalau dalam negeri gitu. Aha. Sekarang yang kami banyak permohonan, Iya. banyak invensi itu mengenai artificial intelligence. Betul, emang sekarang itu yang berkembang pesat itu apa bidang yang berhubungan dengan komputer dengan software. Itu. Justru malah lebih abstrak. Kami Justru bantu. itu yang lebih sulit ini draftingnya. Itu yang lebih sulit karena ya berhubungan dengan software. Itu kayak gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita mau maju sebagai maksudnya fitur artificial Iya. intelligence, kita nggak tahu tuh fitur apanya yang mesti muncul. Iya betul. Karena kan bisa saja dia dibandingkan dengan alat lain Ya, yang sudah betul. punya fungsi yang sama gitu ya, Ya Pak betul. Jadi Pak susah. Saya. Iya. Mohon bimbingan Pak. Iya, insya Allah ada waktu lagi. Ya ini ide bagus ini bikin tutorial ini nih yang mengenai apa drafting paten untuk apa bidang komputer ya. Cara menentukan Iya. teknis. Oh iya. Iya. Dalam suatu invensi itu Pak, Iya. benar-benar. Hah?